Hai pengguna internet, selamat datang di channelku. Wow. Oke, ini masih dalam suasana physical distancing di rumah aja. Dan aku juga udah lupa ini hari keberapa aku tinggal di rumah aja, nggak pernah kemana-mana. Ya keluar rumah kalau ada perlu aja. Dan ya tinggal di rumah lama-lama itu bikin banyak menghayal, bikin banyak mikir hal-hal yang sebenarnya selama ini nggak kepikiran gitu. Banyak hal-hal yang berubah menurutku. Dan itu tanpa kita sadari memang sedang terjadi gitu. Gini deh, kondisi COVID-19 ini secara nggak langsung sudah membuat beberapa hal dalam kehidupan kita berubah, khususnya di lingkungan sosial kita. Contoh kecil perubahan yang terjadi adalah jabat tangan. Orang-orang sekarang menghindari untuk jabat tangan, bahkan dianjurkan untuk tidak melakukan jabat tangan. Lalu kalau kita bertemu dengan orang-orang untuk menunjukkan salam atau hormat, ya nggak perlu berjabat tangan, kita mencari alternatif lain. Misalnya kalau ketemu teman, mungkin tepok siku gitu, tepok kaki, salam kaki gitu kan. Bisa jadi. Atau cuman kayak gini. Sampai saat ini kita belum tahu, belum ada kepastian kapan COVID-19 ini akan berakhir dan kapan anjuran-anjuran untuk tidak jabat tangan, terus social distancing, physical distancing itu akan berakhir. Kalau memang waktu ini akan berkepanjangan, situasi ini akan panjang, maka jabat tangan lama-lama akan beneran ditinggalkan. Kita akan terbiasa dengan tos siku, salam begini, atau tos kaki untuk mengganti jabat tangan, dan itu menjadi sesuatu yang normal pada suatu hari nanti kalau kondisi seperti ini berkepanjangan. Bisa-bisa berubah ya. Oke, gini deh, biar ada bayangan lagi. Aku akan kasih kayak contoh lain, misalnya yang sudah terjadi dan membuat perubahan di lingkungan sosial kita. Misalnya, internet. Dulu tahun 80-an bahkan 90-an awal itu kayak internet itu masih barang langka banget gitu. Sekarang internet itu bisa diakses di mana aja. Anak-anak tuh nggak main kelereng lagi, nggak main gobak sodor lagi, nggak main tak umpet lagi. Mereka lebih asik main internet, main game-game yang ada di smartphone mereka dengan akses internet tentunya. Dan ya mereka lebih banyak untuk menghabiskan waktu berteman, melakukan pertemanan itu di internet dengan orang-orang di dunia maya yang mungkin mereka nggak pernah ketemu tapi mereka akrab di situ. Ya aku juga tahu dengan internet gerakan-gerakan sosial juga banyak bermunculan dan lebih banyak untuk disebarkan. Tapi interaksi sosial yang sebenarnya jadi berkurang. Apalagi ya, gini deh, contoh lain lagi biar lebih jelas. Sesuatu yang merubah kehidupan manusia secara masif, secara keseluruhan yang pernah terjadi. Revolusi industri. Revolusi industri ini ada di tahun kisaran 1750 sampai 1850. Aku rasa kalau nggak salah, koreksi aku kalau salah ya. Iya, revolusi industri ini diawali oleh penemuan mesin uap yang berdampak pada banyak hal. Misalnya pada produksi barang, pada pekerjaan, pada pengiriman barang ke seluruh dunia. Perekonomian tentu saja sudah berubah. Teknologi-teknologi lain bermunculan. Yang paling jelas adalah kelihatan produksi barang jadi lebih cepat. Dan kemudian akhirnya menggantikan banyak tenaga manusia. Revolusi industri ini ya akhirnya merubah banyak hal dalam kehidupan manusia. Baik ekonomi, sosial, dan kebudayaan kita. Dan ya kehidupan yang kita jalani saat ini itu adalah akibat perubahan yang pernah terjadi di masa lalu. Dari contoh-contoh yang sudah ada, ya paling nggak dari contoh yang aku sebut tadi, kehidupan manusia itu bisa berubah karena hal-hal yang terjadi di masa lalu. Misalnya penemuan baru atau perkembangan teknologi dan juga musibah atau wabah seperti sekarang ini. Baik itu perkembangan teknologi baru maupun ada wabah atau musibah yang terjadi. Ini sama-sama memaksa manusia untuk beradaptasi dan melakukan perubahan dalam kehidupan mereka. Jadi belakangan ini banyak banget kepikiran hal-hal apa saja yang bisa terjadi pada kehidupan manusia di masa yang akan datang. Iya, kalau kalian mau dengarkan jangan lupa klik subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, oke? Oke, pertama ini cuma hayalanku aja ya. Aku masih kepikiran bagaimana kalau di masa depan ada virus atau wabah yang menyerang lagi, yang terjadi lagi. Dan itu penyebarannya itu bisa menempel di bahan-bahan seperti kain-kain seperti ini. Pakaian, di sofa, di tempat-tempat duduk, di public space, apalah yang berbahaya seperti ini, itu bisa ditempeli oleh virus itu. Dan itu bisa menularkan ke kalian. Pakaian wajib orang nanti di masa depan aku bayangkan itu adalah pakaian yang tertutup. Kayak APD sekarang, tapi mungkin akan lebih canggih. Bahkan akan ada tabung oksigennya di belakang untuk bernapas sekali-kali. Dan orang akan dijatah untuk menggunakan
tabung itu, tabung maksudnya pakaian lengkap itu dan beserta tabungnya digunakan kalau ketika keluar. Jadi ada semacam, aku makanya akan ada bunker lah, atau tempat persembunyian di bawah tanah lah, atau ya mungkin rumah-rumah akan diisi dengan filter atau semacamnya yang bisa memproteksi dari udara luar, dari virus yang terserang dari luar. Pokoknya tempat teraman adalah diam di rumah atau tempat perlindungan, semacam bunker gitulah. Dan kalau keluar kalian harus menggunakan peralatan lengkap, mirip seperti APD yang sekarang, masker, dan bahkan pakai tabung oksigen. Jadi orang keluar itu dijatah banget karena tabung oksigen susah. Ayo, mau apa lo? Mampus. Oke, hal lain lagi deh. Satu lagi deh, hayalanku nih. Hal yang besar ya, hal yang masif. Kalau tadi aku punya contoh soal revolusi industri di tahun 1750, 1850. Gimana kalau di masa depan ada sesuatu yang sama? Perubahan besar akan terjadi. Misal, yang sekarang sudah berkembang adalah artificial intelligence. Ini agak gila sih. Tapi bagaimana kalau misalnya di masa depan perubahan itu benar-benar terjadi? Memang sekarang aja udah diterapkan dan memang sangat membantu kehidupan manusia banget. Jadi itu akan mempermudah untuk pencarian data, penyimpanan data, bahkan untuk hal-hal yang sifatnya research. Artificial intelligence itu berguna banget, bermanfaat banget bagi kehidupan manusia saat ini. Dan iya, semakin hari dia beradaptasi jadi semakin akurat dan akan semakin cerdas. Di masa depan, artificial intelligence ini akan membantu manusia dalam segala kehidupan. Sampai akhirnya manusia itu cuman bisa santai-santai aja. Dan di posisi itu manusia kayaknya merasa, oke, semuanya, ya kita lah pokoknya di puncak kejayaan kehidupan peradaban manusia. Karena kita punya menciptakan artificial intelligence itu. Dan dia bisa berkembang dan membantu kehidupan manusia. Manusia jadi merasa aman. Iya, semuanya serba otomatis. Dan itu membuat kita malas. Karena kita malas, jarang gerak, dan kita semua jadi banyak penyakit, obesitas, salah satunya. Lalu di tengah-tengah kondisi itu, artificial intelligence merasa manusia ini nggak berguna. Artificial intelligence ini akan berkembang. Mereka akan menjajah penciptanya, yaitu manusia. Maka terjadilah hal-hal yang seperti di film-film. Ya, otakku cuma isinya menghayal kayak di film-film. Gimana? Mampus. Masa bodoh? Ya bisa jadi, ya namanya juga menghayal, kenapa bisa terjadi. Jadi aku cuma mikir bahwa, bagaimana kalau nanti misalnya artificial intelligence itu sangat membantu manusia dan kita sebagai manusia menjadi lalai karena terbiasa dengan dibantu. Dan ya akhirnya mungkin saja kita akan dijajah oleh ciptaan kita sebagai manusia. Kita akan dijajah oleh mesin, dijajah oleh robot. Mampus. Kelihatan banget ya menghayalnya. Ya mungkin ini kayak efek terlalu lama di rumah. Jadi kayak badan di rumah, iya, menahan diri untuk gak keluar rumah. Tapi kepalanya udah kemana-mana, isi otak ini memang kemana-mana. Udah pengen jalan kemana, akhirnya menghayal yang enggak. Ya mungkin hari ini beberapa hal, mungkin kalian juga ya menghayal. Kalian pernah juga memikirkan apa yang bisa terjadi di masa depan. Dan hari ini mungkin itu akan menjadi sesuatu yang konyol, menjadi sesuatu yang kita ketawain. Hahaha, gak mungkin lah. Masa iya? Ya, tapi kita nggak tahu besok lusa apa yang akan terjadi. Ada baiknya mungkin kita harus waspada dengan hal-hal yang bisa terjadi. Jadi kita harus bisa cepat beradaptasi dengan hal-hal yang bisa berubah di masa depan. Isu-isu seperti itu memang banyak ya, prediksi-prediksi di masa depan. Terutama kaitan dengan isu-isu kesehatan di hari ini. Misalnya kayak sampah-sampah, plastik, barang-barang sekali pakai, plastik-plastik sekali pakai, alat makan lah, plastik, kantong lah, sendok, pipet, sedotan, dan lain sebagainya. Itu memang kayaknya udah, beberapa orang memang udah sadar mengantisipasi di masa depan kalau ini dibiarkan aja hal buruk bisa terjadi pada lingkungan yang akhirnya berdampak pada kehidupan kita sebagai manusia. Jadi banyak yang sudah menggunakan alat-alat makan yang bisa digunakan lagi, misalnya kayak sedotan yang dari stainless itu. Kemudian sendok-sendok juga sebenarnya banyak sendok-sendok yang bisa kita bawa sendiri. Jadi ketika kalau kita makan, wadah-wadahnya itu juga udah ada kayak Tupperware itu. Jadi bisa kalau belanja, memang banyak beberapa orang yang sudah melakukan itu gitu, belanja tapi mereka bawa sendiri, wadahnya bawa sendiri gitu, dan itu bisa diantisipasi. Mungkin di masa depan kita mungkin nggak mungkin itu terjadi, tapi ya itu mungkin aja kalau kita biarkan. Misalnya hal contoh kayak gitu, kayak sampah plastik itu bisa aja terjadi dan merusak kalau kita nggak prepare dari sekarang, kita nggak memperbaiki itu dari sekarang gitu. Ya gitu sih kalau menurutku. Dan kalau hayalanku yang tentang
artificial intelligence dan kita jadi robot itu mungkin ya kelewatan, keterlaluan, dan tapi bisa jadi terjadi, men. Iya kan? Iya sih. Ya, gitulah. Oke, udahlah. Mungkin hayalanku terlalu jauh-jauh ya. Mungkin kalian juga punya sempat gara-gara kalian terlalu lama diam di rumah, jadi kalian menghayal kemana-mana kepala kalian. Jadi kalau kalian punya hayalan, mungkin bisa menandingi apapun yang aku sebutkan tadi. Silahkan tulis kolom komentar bawah. Kolom komentar bawah apa sih? Ya pokoknya tulis kolom komentar bawah. Kalian bisa tulis apa aja. Kalian bisa mencaci maki saya karena saya terlalu banyak omong. Ya pokoknya gitulah. Apapun. Jangan lupa like, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.